warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah masjid Darul Hijrah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat dijadikannya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan nikmat tersebut Allah akan berikan kebahagiaan baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam ini insyaallah kita akan bersama-sama mengkaji hadis arba'in nomor ke-27, yaitu tentang hitam putih kebaikan dan juga keburukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan sekali-kali tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Di sini ada dua hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan: kebaikan dan ketakwaan, dosa dan permusuhan atau keburukan. Ya. Untuk yang pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk tolong menolong di dalamnya. Untuk yang kedua, Allah larang kita untuk bahu membahu, ya, tolong menolong dalam keburukan tersebut. Maka di sini antara dua berarti antara kebaikan atau keburukan, antara pahala atau dosa, antara ketakwaan atau kemaksiatan. Ya. Sehingga sudah seharusnya jika pembagiannya itu cuma dua, maka harus jelas mana yang termasuk kebaikan, mana yang termasuk keburukan. Dan patokannya, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kebaikan adalah apa yang ditetapkan baik oleh syariat. Kebaikan adalah apa yang ditetapkan baik oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Demikian juga keburukan. Keburukan adalah apa yang ditetapkan sebagai suatu keburukan oleh Allah dan Rasul-Nya juga. Timbangannya adalah syariat. Timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW untuk menetapkan ini baik atau buruk. Ya, bukan perasaan, bukan pikiran, logika, atau pertimbangan-pertimbangan lain. Ya, jadi ini yang harus kita pegang.
Nah, prakteknya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, mana yang baik, mana yang buruk. Contoh yang baik seperti apa? Contoh yang buruk seperti apa? Jadi, apabila kita ingin mengetahui ucapan kita ini baik atau tidak, perbuatan kita ini baik atau buruk, tinggal tanyakan kepada ahli ilmu yang mengerti tentang syariat, dalil dari Al-Quran dan Sunnah, apakah Allah menyatakan itu baik atau buruk. Meskipun manusia mengatakan itu baik, tapi kalau Allah mengatakan buruk, maka baik atau buruk? Buruk. Meskipun manusia mengatakan buruk, tetapi Allah mengatakan baik, maka itu baik atau buruk? Baik. Inilah pondasi dan landasan kita. Dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau bersabda, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ay yattali'a alaihi nas. Ya. Al-birru, kebaikan, ya segala macam kebaikan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Sedangkan al-ithmu, yang termasuk keburukan atau dosa, adalah apa-apa yang menggelisahkan dalam dirimu, yang kau ragu, gelisah, ya, dan kau tidak suka jika hal itu nampak di hadapan orang lain, tidak suka diketahui oleh manusia. Sangat singkat sekali hadis riwayat Muslim antara kebaikan dan keburukan. Rasulullah menyebut kata al-birru. Al-birru itu mencakup semua kebaikan, semua yang ma'ruf, baik itu amalan hati maupun ucapan maupun perbuatan. Terkadang berupa keyakinan, keimanan, terkadang berupa ketaatan. Ya, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, sampai akhir ayat. Bukan kebaikan itu dalam surat Al-Baqarah engkau menghadapkan wajah, ya, ke timur, ke barat, bukan. Tetapi kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa termasuk al-birru adalah keimanan. Dan di hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan apa? Al-birru husnul khuluq. Di antara kebaikan yang sangat besar yang harus diperhatikan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Ini seperti sabda beliau, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Inti agama adalah nasihat. Atau al-hajju arafah, inti dari haji adalah wukuf di Arafah. Maka kebaikan yang sangat besar atau disebut inti kebaikan adalah husnul khuluq. Apabila bapak dan ibu sudah memiliki husnul khuluq, maka sudah dalam kebaikan. Apa yang dimaksud dengan husnul khuluq? Akhlak yang baik. Husnul khuluq yang pertama ma'allah, yang kedua ma'al ibad atau ma'an nas. Ya, husnul khuluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling besar. Ya, berupa keimanan, berupa ketakwaan, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, menerima takdir, bersyukur ketika dapat nikmat, bersabar ketika diuji. Itu adalah husnul khuluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik kepada Allah Rabb kita. Adapun yang
kedua, husnul khuluq ma'an nas, ya. Akhlak yang baik kepada manusia. Bagaimana akhlak yang baik kepada manusia? Setidaknya ada pada 4 hal, 4 perkara. Badlun nada, kaful ada, wasabru alal ada, wal basyashah inda wujuhin nas. Badlun nada artinya memberikan manfaat, suka membantu. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu akhlak yang baik, Pak. Berikan manfaat seluas-luasnya kepada orang sekitar kita. Kalau di masjid, berkah, bermanfaat bagi masjid. Kalau di masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat. Di kantor, bermanfaat bagi orang-orang yang ada di kantor. Di rumah, di keluarga, paling bermanfaat bagi keluarga. Jangan sekali-kali jadi sampah masyarakat. Kenapa disebut sampah masyarakat? Sampah itu digunakan atau tidak? Bahkan sampah ada yang bisa didaur ulang. Bahkan sampah ada yang bisa bermanfaat. Ini ada manusia yang tidak ada manfaat sama sekali. Berarti lebih hina daripada sampah. Ya, karena tidak bermanfaat sama sekali bagi orang lain. Seorang muslim harus bisa bermanfaat. Pikirkan, saya ini sebagai manusia apa manfaat saya untuk orang lain? Badlun nada. Yang kedua, akhlak yang baik kepada manusia, kaful ada, menahan diri dari gangguan. Tidak suka mengganggu orang lain, baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Al-muslimu, kata Rasulullah, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang saudara muslim lainnya selamat dari lisannya, dari tangannya. Selamat dari kejahatan lisannya. Gak suka berbohong, gak suka memfitnah, gak suka mencela, gak suka memperolok-olok, menghina, menuduh, tidak suka. Juga gangguan dari tangannya. Tangannya gak suka mengganggu orang lain, gak merepotkan orang lain. Maka kalau ada orang yang suka mengganggu orang lain, hati-hati. Dia tidak berakhlak, yang pertama. Yang kedua, amal solehnya bisa hangus, Bapak Ibu. Amal solehnya bisa hilang, bisa jadi orang bangkrut di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Atadruna manil muflis? Kalian tahu gak siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, al-muflisu fina man laisa lahu dirhaman wala mata. Man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu menurut kami yang enggak punya uang, enggak punya barang. Kata Rasulullah SAW, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut di hari kiamat dari umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza wa safaka dima hadza. Tapi sayang, walaupun dia itu suka sholat, suka puasa, suka zakat, dia juga suka apa? Suka mencela orang lain, suka menuduh orang lain, suka mengambil harta orang lain, entah mencuri, entah merampok, entah korupsi, entah apa. Suka membunuh orang lain. Padahal dia suka sholat, suka zakat, suka puasa. Apa yang terjadi? Fayukhadhu hadza min hasanatihi wa hadhihi min hasanatihi. Maka diambillah kebaikan-kebaikan, ya. Orang tersebut puasanya, sholatnya itu dilemparkan ditransfer ke orang-orang yang dia dolimi, yang dia sakiti, yang dia ganggu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau sudah habis bagaimana?
pahalanya sudah habis dikasih ke orang semua. Ukhidha min khotoya, maka kesalahan orang-orang itu dilemparkan ke orang yang suka ibadah tadi tapi suka menyakiti orang lain, sampai akhirnya dia pun penuh dengan dosa orang lain, ya maka dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Kemana pahala sholatnya? Dikasihkan ke orang yang suka dia tuduh. Kemana pahala puasanya? Dikasihkan ke orang yang dia ambil harta yang dia curi. Kemana pahala-pahalanya? Diberikan kepada orang-orang yang dia dolimi. Seorang muslim pantang mengganggu orang lain. Seorang muslim tidak boleh mengganggu orang lain. Rugi dirinya. Ya, ini termasuk akhlak yang baik, tidak suka mengganggu. Yang ketiga, as-sabru 'alal adha, sabar terhadap gangguan. Ya, namanya bergaul dengan manusia yang beraneka ragam, seperti kita punya banyak salah, punya banyak khilaf, maka butuh kesabaran. Man talaba sadiqan bila aibin, sawfa ya'ishu bila sadiq. Siapa yang mencari teman tanpa punya salah, Pak? Siapa yang nyari partner nggak punya khilaf, dia akan hidup tanpa teman. Kehidupan tanpa teman itu seperti kematian. Coba lihat yang mati, punya teman nggak? Hidup sendirian. Kehidupan tanpa teman bukan kehidupan namanya. Maka kalau kita mau punya teman, harus sabar sama teman. Harus sabar. La yafruqu mu'minun mu'minan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Tidak boleh seorang mukmin membenci seorang mukminah. Kalau nggak suka dengan satu sifat, pasti suka dengan sifat yang lain, karakter yang lain. Kita syukuri aja kebaikan-kebaikannya dan kita maafkan, kita sadar dengan kekurangannya. Hidup pun akan enak, ya, tidak menderita karena kurang teman atau tersiksa karena kekurangan teman. Dan yang keempat, termasuk akhlak yang baik, termasuk kebahagiaan husnul khuluq pada manusia adalah selalu tersenyum, murah senyum. Ketika bertemu dengan saudaranya itu jangan muka yang menyeramkan, ya seperti ngajak berantem gitu. Ketemu dengan saudara kita, sedekahlah. Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Coba saya ingin Bapak praktek senyum deh. Ibu-ibu juga, akhwat juga ya. Para santriwati coba praktek senyum, lihat ke kanan kiri sambil senyum. Coba. Yang nggak bisa senyum laporkan. Bapak di belakang punya teman nggak? Maju ke depan. Maju ke depan, senyum ke kanan kiri. Harus bisa senyum. Kalau bisa senyum coba latihan di depan cermin gitu. Kenapa wajah kita mau serem amat gitu? Ketemu orang ketakutan. Ini kayak mau berbuat jahat. Seorang muslim la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin thariq. Jangan kau remehkan sedikit pun kebaikan walaupun dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Ya. Setiap kita punya masalah, Pak. Emang Bapak aja punya masalah? Apakah setiap punya masalah kita harus umumkan, halo, wajah saya ini cemberut nih karena lagi masalah nih? Tidak perlu, ya, tidak perlu. Jadi itu termasuk husnul khuluq, akhlak yang baik kepada manusia. Ya, jadi kebaikan adalah husnul khuluq, akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik kepada manusia. Wal itsmu, adapun dosa, ya, keburukan, mahaka fi nafsik. Ya, mahaka fi nafsik adalah yang mengganjal di dalam hatimu. Yang mengganjal. Ya, mengganjal di hatimu. Bagaimana mengganjal? Kok kayaknya ini enggak benar. Nah, bagi seorang muslim yang bertakwa pada Allah itu firasatnya tajam. Ya, bagi seorang muslim yang bertakwa pada Allah firasatnya tajam. Tapi bagi orang yang suka maksiat, ya, bagi orang yang suka maksiat, dia tidak peduli.
baik buruk tidak peduli, enggak merasa risih dengan keburukan. Jadi hadis ini berkaitan dengan seorang muslim yang bertakwa pada Allah, ketika terjatuh kepada kesalahan, hatinya merasa tidak enak, tidak nyaman, merasa gelisah, dan tidak suka orang lain melihat. Malu. Malu. Al-haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian daripada iman. Maka orang-orang yang sudah tidak punya malu itu tidak lagi atau kurang banget imannya. Tidak sedikit orang-orang yang dia berbuat maksiat, dia berbuat maksiat, tetapi dia tidak malu dilihat oleh orang lain. Bahkan tidak sedikit mereka cerita-cerita tentang kemaksiatannya, naudzubillah. Bukan yang seperti itu. Kemudian hadis yang kedua di nomor ini dari Wabisah bin Ma'bad. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hadis ini sebenarnya sanadnya kurang kuat, tetapi ada syawahid dari yang lain sehingga maknanya sahih. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda, "Jita tas'alu 'anil bir?" Apakah engkau yang bertanya tentang kebaikan? Qultu na'am. Aku pun menjawab, ya. Qal istabti qalbak. Coba tanya hatimu. Ini baik atau buruk? Al-birru matma'annat ilaihi nafs wa matma'anna ilaihi al-qalb. Karena kebaikan itu yang membuat jiwa dan hati kita tenang ketika melakukannya. Wal itsmu ma haka fin nafs wa taraddada fis sadr wa in aftaka an-nas wa aftu. Adapun dosa atau keburukan apa saja mengganjal dalam hatimu dan membuatmu ragu meskipun manusia memberi fatwa kepadamu. Meskipun manusia memberi fatwa kepadamu. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hati orang-orang yang beriman. Mereka bisa membedakan kebaikan dan keburukan dari ketenangan jiwa dan kegelisahan mereka. Kalau baik itu hati tenang. Kalau buruk, kayaknya ini nggak benar. Kok saya ragu untuk melakukan ini. Walaupun ada orang-orang mengatakan enggak, ini benar kok, ayo bismillah. Jika hatimu merasa ragu, maka percayalah dengan hatimu saat itu, tentunya ini dengan syarat orang tersebut beriman dan bertakwa. Orang tersebut sehari-harinya beriman dan bertakwa, bukan yang sehari-harinya maksiat. Adapun orang maksiat, walaupun maksiat hatinya tenang. Artinya tidak akan ragu dengan kemaksiatannya. Orang yang suka berbuat maksiat. Tetapi orang yang bertakwa, sekali saja dia melakukan suatu kesalahan, itu hatinya langsung gelisah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan hati. Hati yang baik akan mengarahkan pemiliknya kepada kebaikan dan akan menjadi pertanda jika terjatuh kepada keburukan. Dan apabila hati baik, insya Allah semua anggota badan, gerakannya, ucapannya itu juga baik. Jika hati buruk, maka ucapan dan perbuatan juga akan buruk. Pelajaran berikutnya, keutamaan berakhlak baik. Karena ia menghimpun segala macam kebaikan. Kebaikan itu banyak sekali. Tetapi Rasulullah SAW menjadikan husnul khuluq di dalam hadis ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan husnul khuluq tersebut. Oleh karena itu kita harus belajar akhlak, bukan hanya teori, tetapi juga prakteknya seperti apa. Nabi SAW akhlaknya adalah, akhlak Rasulullah apa? Kana khuluquhu Al-Quran, kata Aisyah. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Berarti kalau kita mau bisa berakhlak, harus mau mempelajari Al-Quran.
harus mau mempelajari as-sunnah. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil ya dari kajian kita, karena waktu yang sudah hampir habis. Berapa menit lagi untuk ada? Ya, sambil menunggu ada, mungkin bagi yang ingin bertanya dipersilakan dengan kertas pertanyaan yang disediakan. Apakah bukunya sudah dibagikan? Bagaimana menyikapi tetangga yang tidak mau bertegur sapa dan bukannya cemberut? Bapak Ibu, kalau ada tetangga yang cemberut, kita jangan ikutan cemberut. Kita harus sabar, karena tidak asap kalau tidak ada api. Mungkin cemberutnya itu karena kesalahan kita. Jadi kalau kita lihat orang lain cemberut, kita jangan ikutan cemberut, tapi jadikan itu bahan introspeksi. Dan kita tetap tersenyum walaupun dicemberutin. Idfa billati hiya ahsan, balas dengan yang lebih baik. Kita tetap menyapa assalamualaikum sambil senyum, walaupun dijawab cemberut gak apa-apa. Yang penting kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita istiqomah, sabar, tetap menyapa, tetap tersenyum, insya Allah tetangga kita pun akan ikut tersenyum. Yang penting kitanya mau berubah, introspeksi. Jangan orang sudah cemberut kita nggak sadar-sadar. Mungkin kita punya kesalahan, mungkin kita menyebalkan, bisa jadi itu. Kita rubah sikap kita, ya, berubah menjadi lebih baik dan terus ya bersikap baik kepada siapapun. Wallahu a'lam. Bagaimana cara bertobat bagi pelaku dosa? Bagi pelaku dosa sangat mudah Bapak Ibu. Yang pertama ya, kita harus tahu siapapun yang bertobat pasti Allah terima taubatnya dan pasti Allah akan ampuni semua dosanya. Wa inni laghaffarul liman tab, dan sungguh aku benar-benar Maha Pengampun bagi yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syaratnya, yang pertama ikhlas. Yang kedua meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiga menyesal. Yang keempat bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Yang kelima kalau pernah mengambil hak orang lain harus dikembalikan. Yang keenam sebelum ajal tiba. Itu syarat taubat. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk bertaubat. Berapa menit lagi Pak? Ada 5 menit. 9 menit lagi. Baik. Ya, jadi tadi syarat taubat ya ada 6. Yang pertama ikhlas, jangan taubatnya ingin dipuji. Yang kedua harus meninggalkan, stop. Ya, stop, berhenti dari perbuatan dosanya. Ya. Yang ketiga harus menyesal, jangan suka cerita-cerita dengan dosa-dosa masa lalu. Jangan bangga dengan kesalahan, harus menyesal. Ya, jangan misalnya dulu pernah pacaran dibanggakan, oh itu dulu mantan pacar saya semuanya itu. Itu bukan penyesalan, itu kebanggaan. Apakah dosa harus dibanggakan? Dosa itu harus disesali dan harus bertekad untuk tidak mengulanginya dengan cara tidak mendekati perbuatan dosa. Bertobat dari sesuatu harus menjauhi sebab-sebabnya. Ya, makanya orang yang bertobat itu harus hijrah, baik tempatnya atau dari teman-temannya yang dulu bermaksiat bersama. Sebagaimana hadis membunuh 100 orang, dia diperintahkan untuk pergi meninggalkan wilayahnya yang penuh dengan dosa tersebut. Ya, karena terkadang kalau kita tetap bergaul dengan teman lama di tempat yang lama, keinginan bertobat itu sering terganggu, diajak kepada masa lalu oleh teman-teman kita. Ya, kemudian kalau punya tanggungan atau pernah mengambil barang orang lain, pernah mencuri, ya, itu harus dikembalikan. Kalau mau tobat, tidak diterima tobatnya sampai mengembalikan, sampai minta maaf. Kalau pernah ghibah, minta maaf sama orangnya. Pernah mukul, minta maaf sama orangnya. Kalau perlu dia mukul balik. Tidak semudah itu Bapak bertobat, enak aja bawa uang kabur, tidak. Uangnya harus dikembalikan. Orang yang korupsi, uang hasil korupsinya harus dikembalikan ke negara. Orang yang mencuri sendal di masjid, itu sendal harus dikembalikan ke masjid lagi.
Kalau mau taubat, ya, lebih baik kita kekurangan harta tapi bersih dari dosa daripada ya harta banyak dan tidak dibawa mati tapi penuh dengan dosa orang lain, harta milik orang lain, naudzubillah. Kemudian syarat yang terakhir harus sebelum ajal tiba, sebelum sakaratul maut, ya, sebelum matahari terbit dari barat. Artinya harus ada waktu untuk bertobat. Bagaimana menyikapi orang-orang yang sedang gibah? Yang pertama, kita jangan ikut larut, jangan ikut-ikutan. Orang ngejelekin si A, ya benar emang aman begitu. Baru tahu ya orang begitu ya. Saya mah lebih paham tentang dia. Jangan justru kita ikut-ikutan. Yang kedua, menyetop. Afan Pak, ini termasuk gibah, Afan Bu termasuk gibah, sebaiknya tinggalkan. Kalau mereka tidak berhenti, kita harus pergi meninggalkan. Pergi meninggalkan, jangan duduk di situ, jangan dengar di situ. Sudah berdiri. Bagaimana cara agar selalu berbuat baik pada orang lain walaupun orang lain berbuat zalim? Kita harus ingat Bapak Ibu bahwa hati itu ada di tangan Allah. Orang yang sering berbuat buruk kepada kita, kalau kita istiqomah berbuat baik, Allah sangat mungkin merubah hati mereka. Yang tadinya buruk jadi baik itu sangat mungkin. Ya maka kita teruslah berbuat baik, terus sabar dan doakan hidayah kepadanya. Ya Allah, berikan saudara saya ini hidayah agar tidak berbuat buruk lagi. Dan yang kedua, kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pahala dari Allah itu sangat besar balasannya. Ya. Jadi kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi teman yang baik? Menjadi teman yang baik itu setidaknya terkumpul 5 hal. Ya, kalau mau jadi teman yang baik, penuhi 5 hal. Yang pertama, waras. Akalnya harus sehat. Bukan teman yang baik orang yang akalnya kurang waras. Bisa membahayakan. Ya. Kita juga jangan mau berteman dengan orang yang kurang waras, yang sulit memahami perkara sebagaimana mestinya, yang nggak nyambung kalau diajak bicara, yang nggak nyambung kalau ya dalam beberapa perkara. Cari teman yang baik, teman yang waras. Yang kedua, teman yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka berteman dengan yang suka maksiat. Allah saja dikhianati, bagaimana dengan kita? Ya. Allah saja dikhianati. Allah saja dilanggar janjinya. Bagaimana dengan kita? Kita mah apa? Berani sama Allah, apalagi sama kita. Yang ketiga, yang berakhlak. Tadi yang sudah disebutkan. Teman yang gak berakhlak, itu lebih banyak menyakitkan daripada menyenangkan. Jadi kita harus jadi orang yang berakhlak supaya bisa jadi teman yang baik. Kalau kita akhlaknya gak baik, orang-orang akan menjauh. Betul apa tidak? Siapa yang suka dengan teman yang gak berakhlak? Siapa yang suka dengan teman yang bakhil? Siapa yang suka dengan teman yang suka memarah? Siapa yang suka dengan teman yang gak suka membantu? Jadi kita harus berakhlak. Yang keempat, tidak sesat, tidak menyimpang, tidak ikut aliran-aliran sesat. Ya, aliran-aliran sesat contohnya yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, banyak aliran sesat di Indonesia. Dan yang terakhir, tidak tamak terhadap dunia, tapi yang suka zuhud. Jangan berteman dengan orang yang tamak karena yang diomongin dunia terus, dan kita akan dilecehkan kalau kita nggak punya dunia. Hanya mau berteman kalau kita punya dunia. Kita punya uang, dia sayang. Kalau kita nggak punya uang, ditendang. Nah itulah diantara karakter teman yang baik yang harus ada pada diri kita dan juga pada teman kita. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya sudah waktu Isya. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dan juga para santriwati Al-Hunaba. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.